Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Suryanur Rahman, mahasiswa S1 Manajemen Angkatan 2019 kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai diverse workforce atau keberagaman tenaga kerja. Diverse workforce berasal dari bahasa Inggris, diversity. Diversity memiliki arti keanekaragaman atau keragaman, dan dapat diartikan pula sebagai perbedaan. Semua elemen atau bagian-bagian yang ada dalam perusahaan itu datang atau berasal dari berbagai macam usia, jenis kelamin, suku, etnis, kewarganegaraan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada workforce, yaitu sekelompok orang yang bekerja pada suatu perusahaan, industri, negara, dan lain sebagainya. Jadi, yang dimaksud dengan diverse workforce merupakan suatu hal di mana orang-orang dalam suatu organisasi atau perusahaan saling berbeda satu dengan yang lainnya. Keberagaman tenaga kerja ini memiliki dua konsekuensi yang saling berlawanan. Dapat memperluas akses organisasi atau perusahaan terhadap keahlian, kemampuan, serta ide-ide baru. Namun di sisi lainnya, dapat memicu timbulnya miskomunikasi serta perselisihan atau konflik yang muncul dari perbedaan-perbedaan yang ada. Dunia bisnis semakin berkembang dengan pesat, didorong karena adanya globalisasi. Berbagai transfer pengetahuan, teknologi, sumber daya manusia tidak dapat terhindarkan. Salah satunya, menyebabkan adanya keberagaman dalam tenaga kerja. Tenaga kerja dapat berasal dari berbagai tempat yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan tenaga kerja memiliki karakteristik khusus yang mungkin memiliki kemampuan yang berbeda, dan apabila dikelola dengan baik dan benar oleh perusahaan, akan menghasilkan keuntungan-keuntungan yang bermanfaat pula bagi perusahaan. Ada beberapa macam contoh jenis keberagaman tenaga kerja. Yang pertama, umur. Kedua, jenis kelamin. Yang ketiga, ras dan etnis. Yang keempat, difabel. Yang kelima, agama. Yang keenam, LGBT. Dan yang ketujuh, ada faktor-faktor lainnya. Dalam hal persepsi, karyawan senior dilihat secara positif memiliki pengalaman, keputusan, etika kerja, dan komitmen terhadap kualitas yang lebih baik dibandingkan karyawan yang baru atau yang muda. Namun, karyawan senior ini dipandang kurang fleksibel dan sulit beradaptasi dengan teknologi-teknologi baru. Lalu, untuk karyawan yang berusia muda dipandang kurang memiliki pengalaman, namun bersifat lebih fleksibel dan update terhadap teknologi-teknologi baru. Wanita cenderung lebih mudah sepakat dan patuh terhadap otoritas, sementara bagi laki-laki memiliki sifat lebih agresif dan lebih condong memiliki ekspektasi untuk sukses. Ras merupakan suatu warisan biologis untuk mengidentifikasi diri seseorang, sedangkan etnis merupakan sekumpulan karakteristik budaya yang melekat pada ras. Dalam situasi kerja, individu itu cenderung lebih mendukung kolega yang berasal dari ras yang sama dalam evaluasi kinerja, promosi, dan kenaikan gaji. Perbandingan jumlah ras yang tidak seimbang juga mendorong tindakan-tindakan yang merugikan bagi ras atau etnis minoritas. Kaum difabel adalah seseorang yang memiliki keterbatasan-keterbatasan fisik atau mental yang membatasi satu atau lebih dalam melakukan aktivitas-aktivitasnya. Karyawan memiliki latar belakang agama atau kepercayaan yang berbeda-beda dan memiliki kebutuhan akan ibadah atau hari raya yang juga berbeda-beda. Para manajer harus menyadari bahwa perbedaan agama atau keyakinan para pekerjanya harus memperhatikan hari raya atau kebutuhan-kebutuhan khusus akan ibadah dari agama itu dan tanpa mengistimewakan agama tertentu. LGBT adalah singkatan dari lesbian, gay, bisexual, dan transgender. Banyak masyarakat yang belum bisa menerima kehadiran kaum LGBT karena bertentangan dengan beberapa ajaran agama yang mereka anut dan perbedaan pandangan serta pemikiran. Serta muncul juga fobia atau rasa takut serta rasa benci terhadap kaum LGBT. Para manajer harus bersikap profesional dan bisa mempertemukan apa yang dibutuhkan oleh kaum LGBT karena mereka tetap membutuhkan respon atas haknya selama masih dalam kondisi yang normal, yang aman dan produktif. Lalu ada faktor-faktor lain
para manajer harus memperhatikan kepribadian, latar belakang, sosial, ekonomi, maupun intelektual dan penampilan para karyawan dalam pengkondisian suatu lingkungan kerja yang kondusif. Berikut ini adalah manfaat yang bisa diperoleh bila perusahaan dapat membina atau mengelola keberagaman yang terdapat dalam perusahaan tersebut dengan baik dan benar. Di antaranya adalah human resource perusahaan lebih produktif dalam merekrut karyawan baru karena dalam rekrutmennya lebih berorientasi pada kemampuannya sehingga muncul karyawan-karyawan dari berbagai latar belakang yang memiliki kemampuan yang beragam yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menjadi lebih produktif. Dapat mengurangi konflik antar karyawan atau pekerja dari berbagai macam etnis, ras, atau agama bila setiap individu bisa belajar untuk menghormati perbedaan satu sama lain. Hal ini menyebabkan situasi dalam pekerjaan tersebut bisa menjadi produktif karena terhindar dari konflik-konflik yang dapat menyebabkan pekerjaan menjadi terganggu. Lalu, ada hubungan kerja yang lebih produktif antar karyawan karena adanya rasa saling menerima perbedaan satu sama lain. Lalu, ada peningkatan inovasi dan kreativitas karena setiap individu memiliki perspektif yang berbeda-beda dalam pengambilan keputusan ataupun pemecahan akan suatu masalah. Selanjutnya, ada tantangan dalam keberagaman tenaga kerja. Yang pertama, ada personal bias, yaitu suatu kecenderungan untuk lebih menyukai suatu perspektif atau ideologi-ideologi tertentu, sehingga menyebabkan mengabaikan suatu perspektif atau ideologi-ideologi lain yang bertentangan. Lalu yang kedua ada glass ceiling, yaitu suatu pemisah kasat mata yang memisahkan antara wanita dan golongan minoritas dari posisi manajemen atas. Hal ini disebabkan karena adanya stereotip negatif atau anggapan-anggapan buruk terhadap wanita dan juga kaum minoritas. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai materi diverse workforce atau keberagaman tenaga kerja. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.